Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siva Naura Channel yang selalu hadir untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para penjahit sehari-hari. Seringkali untuk saat ini semenjak viewer saya makin naik, makin banyak kawan-kawan yang curhat langsung ke Japri saya. Karena ada nomor yang selalu saya tampilkan di dalam video-video saya. Untuk Anda yang punya permasalahan yang mungkin butuh untuk disampaikan, silahkan curhat langsung ke nomor yang akan saya tulis di semua video-video saya. Untuk curhatan saya tidak akan membuka identitas siapa yang curhat, tapi saya akan mengupasnya berdasarkan pengalaman saya, sehingga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat juga untuk kawan-kawan yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Baik, pertanyaan atau curhatan dari kawan kita kali ini adalah tentang seminar atau kelas-kelas online yang banyak berseliweran di beranda-beranda YouTube kita yang menawarkan banyak kelebihan-kelebihan bagaimana agar kita dalam memiliki usaha itu lebih berkembang. Bunda, apakah kita perlu mengikuti seminar atau kelas-kelas online berbasis bisnis atau ilmu digital marketing untuk mendongkrak penghasilan kita? Baik, saya akan jawab berdasarkan apa yang selama ini sudah saya lakukan sebagai pengalaman saya dan akan saya bagi kepada Anda semua. Saya bukan orang sukses, tapi saya adalah orang yang berusaha untuk menjadi orang sukses. Selama ini dalam video-video saya itu lebih mengedepankan motivasi dan inspirasi. Kenapa? Agar para penjahit itu lebih semangat dalam bekerja, lebih mencintai pekerjaan dan punya keinginan untuk lebih maju dari sebelumnya. Kalau awalnya kita adalah penjahit yang biasa-biasa saja, penjahit yang duduk di rumah menunggu orang datang membawa kain untuk memakai jasa kita, maka kita bisa lebih dari itu. Itu yang saya inginkan dalam video-video yang saya unggah. Secara global, penjahit adalah orang yang kerja di rumah sebagai usaha sampingan untuk menopang ekonomi keluarga atau menambah income agar kebutuhan hidupnya tercukupi. Itu secara global ya. Padahal kalau kita fokus, kalau kita mau serius di jalur jahit, maka penghasilan penjahit itu bisa menjadi sumber utama dari penghasilan kita. Jadi bukan cuma sekedar sampingan, karena menjahit itu uangnya nggak sedikit. Kalau kita serius, uangnya itu banyak, bisa lebih banyak dari apa yang selama ini menjadi pokok mata pencaharian keluarga kita. Terus kemudian saya wanita, Bunda. Pencari nafkah itu kan laki-laki. Jadi wajar dong kalau saya itu bekerja hanya untuk sampingan. Ya wajar. Tapi tidak ada keharusan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah itu rezekinya selalu lebih besar dari wanita. Tidak selalu. Bisa jadi Allah itu mentakdirkan bahwa si wanita atau istri itu memiliki talenta yang lebih, memiliki tingkat kecerdasan yang lebih, sehingga bisa menghasilkan income yang lebih banyak dari laki-laki. Dari kasus ini, dari kasus kawan kita yang curhat di sini, beliau mengatakan suami saya itu pekerja keras, Bunda, tapi sayangnya suami saya itu tidak memiliki kekuatan fisik yang kuat, sehingga saat dia kerja keras dia itu mudah capek dan mudah sakit. Sekali lagi saya sampaikan, memang dalam keluarga itu antara suami istri itu ada suami yang kuat, ada suami yang penghasilannya lebih, ada suami yang kerjanya serabutan sehingga penghasilannya tidak menentu. Terus kemudian ada suami yang suka bekerja keras tapi ringkih, mudah sakit. Nah itu hal-hal yang tidak bisa kita lawan, hal-hal yang tidak bisa kita atur
adanya seperti itu, mau gimana lagi. Kalau memang pekerjaan suami kita serabutan, terus penghasilannya tidak tentu, sedangkan kebutuhan kita itu banyak sekali. Lagi-lagi lihat video saya tentang wanita harus tangguh. Kenapa? Karena wanita itu memang sebenarnya dikasih kekuatan yang lebih. Bagaimana saat kondisi terjepit, saat kondisi suami penghasilannya tidak mencukupi, maka wanita tampil menjadi orang yang bisa bekerja menutupi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana caranya? Banyak cara. Ada yang dengan cara jualan online sambil ngomong, ada yang dengan cara kerja di sawah, ada yang dengan cara berdagang di pasar dan lain-lain. Banyak sekali wanita yang bekerja untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, kalau Allah itu mentakdirkan bahwa wanita itu memiliki kekuatan lebih sehingga bisa menghasilkan ekonomi yang lebih besar dari laki-laki, kenapa tidak kita rubah posisi? Misalnya karena di sini kita bicara tentang penjahit, tentunya kita juga memfokuskan untuk penjahit wanita ya. Jika si wanita itu dalam menjahit orderannya banyak, penghasilannya lebih banyak dari suami karena suami kerjanya serabutan, kenapa kita tidak rubah posisi? Tidak ada larangan untuk merubah posisi. Banyak sekali saya melihat keluhan-keluhan atau curhatan-curhatan di sosial media yang mengeluh karena wanitanya menjadi tulang punggung, karena merasa penghasilannya lebih besar dari suami, jadi dia merasa berubah posisi menjadi tulang punggung. Jangan seperti itu ya, tidak boleh. Itu sudah menjadi ketentuan, ditakdirkan bagaimana kita menjadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang punya talenta sehingga penghasilan kita lebih besar dari suami. Itu bukan karena kita hebat, tapi memang kita sudah di produk seperti itu, sudah dibikin seperti itu agar untuk menguji kita apakah dengan keadaan seperti itu, dengan wanitanya lebih pandai dari laki-laki, lebih banyak penghasilan dari laki-laki, apakah itu akan mengubah kita menjadi pribadi yang salah arah. Kembali kepada pertanyaan, apakah kita perlu mengikuti seminar, mengikuti pendidikan online berbasis bisnis untuk mendongkrak UMKM? Sedangkan saya adalah seorang wanita. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Saya juga melakukan itu. Saya itu orang yang suka sekali mencari ilmu. Karena saya tidak bisa keluar rumah, saya punya kewajiban pelanggan-pelanggan saya yang datang ke sini memberikan pekerjaan jahitan banyak, jahitan saya banyak. Saya tidak mungkin untuk banyak keluar rumah mengikuti seminar-seminar offline atau pendidikan-pendidikan offline. Di samping itu, di samping saya tidak punya banyak waktu, saya juga kurang suka memang untuk keluar-keluar seperti itu. Sebagai wanita, kita kalau keluar harus izin sama suami. Kita juga tidak baik kalau terlalu banyak keluar rumah. Nah, itulah alasan kenapa saya mengikuti pendidikan bisnis berjalur berbasis online ya, agar saya tidak banyak keluar itu tadi. Nah, saya ingin bercerita tentang bagaimana saya menambah wawasan atau mengikuti pendidikan jalur online. Karena saya berkeyakinan bahwa saya punya talenta, saya bisa bekerja, tapi saya ingin lebih maju dari sebelumnya. Nah, itu hanya bisa saya dapatkan dari belajar jalur online yang berbasis bisnis. Saya ingin usaha saya lebih maju, saya ingin saya tidak cuma gini-gini aja, saya ingin berkembang dan lain-lain. Kemudian saya mengikuti banyak sekali kursus online. Jadi di dalam kursus online itu selalu disebut sebagai investasi leher ke atas. Kalau kita beli emas, itu investasi berupa benda yang nantinya bisa kita jual lagi. Investasi tanah itu bisa kita beli, kemudian untuk tahun ke depan tanah itu akan nilainya akan berubah, akan naik. Nah, itu adalah investasi berupa benda-benda. Nah, untuk ikut pelajaran
secara online ataupun secara online itu adalah investasi leher ke atas. Kenapa dikatakan investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas artinya otak kita, mencerdaskan otak kita. Dengan otak kita jadi lebih cerdas, kita lebih pandai melihat peluang, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih cerdas dari sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah perlu mengikuti? Menurut saya perlu, dan saya lakukan juga itu. Pada waktu itu saya sama sekali tidak menyadari bahwa saya bisa bicara seperti ini. Dulunya saya itu memang suka sekali muncul di depan kamera, tapi cuman berupa foto. Untuk bicara di depan kamera saya tidak berani. Nah, saya itu orang yang suka berkomunitas. Saya punya banyak grup, dan di grup-grup itu saya selalu aktif. Jadi saya dikenal, dan saya tidak tahu dan saya tidak punya niat apapun kenapa saya aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup seputar jahitan. Saya hanya terdorong ingin berbagi ilmu saya. Tapi setelah saya mengikuti kuliah bisnis online, kuliah digital marketing secara online, saya baru tahu bahwa apa yang saya kerjakan itu adalah termasuk usaha personal branding. Personal branding artinya membuat kita lebih banyak dikenal orang. Sedangkan saya saat itu sama sekali tidak tahu apa itu personal branding, saya tidak tahu. Ternyata apa yang saya lakukan itu adalah personal branding. Nah, pada saat saya mengikuti pendidikan itu, saya baru tahu ternyata saya sudah punya personal branding, saya sudah dikenal. Jadi apa fungsi dari personal branding? Kalau kita sudah dikenal, orang tahu kita amanah, orang tahu bagaimana kredibilitasnya kita di dalam komunitas, orang akan percaya apa yang kita omongkan. Jadi pada saat saya menjual sesuatu, orang yakin bahwa saya akan amanah, orang yakin akan kemampuan saya, bahwa saya orang yang bisa dipercaya, bahwa saya orang yang mengerti tentang jalur yang saya dalami. Misalnya jalur jahit, berarti saya orang yang dipercaya untuk dijadikan tempat bertanya tentang kain, tentang jahitan, dan tentang ilmu bisnis. Dari mengikuti kelas online itulah saya tahu bahwa apa yang saya lakukan adalah cara untuk meningkatkan personal branding. Awalnya yang saya tidak tahu menjadi tahu. Terus kemudian dengan banyaknya kawan yang saya simpan nomornya, banyaknya kawan yang dekat dengan saya, curhat dengan saya di grup-grup itu, ternyata banyaknya kawan yang saya simpan nomornya itu disebut database. Ya, gimana saya mengetahui tentang personal branding, saya mengetahui tentang database? Ya saya karena mengikuti kuliah online tersebut, dari situ saya tahu. Padahal saya sudah punya tapi saya tidak tahu. Terus kemudian dari mengikuti kelas online yang saya pelajari step by stepnya, bagaimana saya diberikan tugas-tugas untuk membuka, untuk mengenal lebih dalam siapa saya sebenarnya. Jadi di dalam kuliah online itu saya dikasih tugas untuk mencari kelemahan saya itu apa. Kelemahan saya itu misalnya saya tidak pede. Banyak sekali kawan-kawan yang curhat kepada saya, "Pun saya itu kurang pede gini-gini." Gimana caranya agar saya pede? Ya ikuti kelas online, kelas berbasis online yang bisa mendongkrak kelebihan kita, bisa menunjukkan bahwa ternyata kita itu punya kelebihan, ya. Itu caranya. Terus yang kedua setelah saya dikasih soal tentang mencari kelemahan saya, maka saya disuruh mencari kelebihan saya. Kelebihan saya adalah apa? Ternyata kelebihan saya adalah saya orang yang aktif, saya orang yang suka mempelajari sesuatu yang baru, saya suka ini itu, kemudian itu semua saya tulis, disuruh menuliskan kelebihan saya, 10 kelebihan saya, 10 kelemahan saya. Nah, disitulah kita mengenal siapa kita. Nah, setelah kita kenal siapa kita, maka apa yang menjadi kelebihan kita itu kita tingkatkan. Kelebihan kita itu bagus, kita tingkatkan. Terus yang menjadi kelemahan kita itu harus kita buang. Karena kita tidak mindernya kenapa? Tidak pedenya karena apa? Di situ dipelajari, diajarkan step by stepnya untuk membuat kita itu lebih
cerdas dari sebelumnya. Kemudian keuntungan yang saya peroleh dari mengikuti kelas-kelas online, setelah saya mengetahui kelemahan saya, setelah saya mengetahui kelebihan saya dan diberikan solusi bagaimana cara mengatasinya, disitulah otak saya terbuka, seperti lampu yang tadinya padam menjadi menyala. Saya menjadi lebih cepat melihat peluang. Nah, dulu itu saya cuman penjahit yang menunggu orang pesen kepada saya secara online. Waktu itu saya ikut kelas online, saya sudah punya banyak pelanggan online. Tapi ternyata saya punya peluang baru. Di situ ditunjukkan bagaimana secara cerdas, walaupun kita tidak disuruh kamu punya peluang untuk ini, tidak, tapi kita berpikir sendiri, oh iya ya, saya ini kan penjahit, saya penjahit online yang setiap hari cari bahan untuk orang-orang yang pesan baju ke kita, kenapa saya tidak jualan kain? Nah, di situ ketemu peluang baru. Saya iseng-iseng mengikuti apa yang menjadi petunjuk di kelas online tersebut untuk jualan kain dengan cara yang diajarkan, yaitu berjualan tapi tidak jualan. Jadi jualan orang-orang itu kan kebanyakan ngasih foto di berandanya, banyak di statusnya foto-foto dipajang, dan itu tidak boleh saya lakukan. Saya tidak boleh melakukan hal yang sama dengan orang lain. Saya harus punya cara yang unik, dan itu saya harus gali sendiri bagaimana cara yang unik yang saya bisa cari agar jualan saya itu beda dengan yang lain. Kalau orang lain memajang banyak foto untuk jualan, maka saya tidak boleh seperti itu. Nah, dari situlah saya akhirnya diberi tugas untuk storytelling. Storytelling itu seperti saat ini saya bicara kepada pemirsa, kepada para pemirsa YouTube saya. Di sini saya bisa bicara seperti ini juga dari kelas-kelas online tersebut. Banyak sekali yang saya ikuti, tapi jangan bareng ya, satu-satu. Nah, dari pelajaran-pelajaran yang kita serap itu akan membuat kita lebih cerdas dan akan membuat kita lebih mudah menemukan peluang. Terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah dengan mengikuti kelas online itu bisa mendongkrak penghasilan kita? Tergantung keseriusan Anda dalam mengikuti kelas tersebut. Apakah Anda serius, apakah Anda angin-anginan, apakah Anda bisa menyerap pelajaran yang diberikan. Karena yang saya alami, yang diberikan itu sifatnya random, sifatnya terus menerus, dan kita tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Jadi apapun tugas yang diberikan harus kita kerjakan agar kita bisa menemukan siapa diri kita, kelebihan kita yang selama ini masih terpendam, yang selama ini belum kita ketahui. Nah, pada saat saya mengikuti kelas online tersebut, saya bukan orang yang sombong menceritakan kelebihan saya, bukan. Saya bercerita di sini agar saya ingin kawan-kawan yang ingin maju, kawan-kawan yang ingin bisa ngomong di depan kamera seperti saya itu termotivasi untuk lebih maju dari sebelumnya. Yang sebelumnya itu tidak tahu kelemahannya, yang sebelumnya tidak tahu kelebihannya, itu akan kita temukan. Bahkan saya pernah membuka kelas online, tugas dari mentor saya untuk membuka kelas online bagaimana saya menguasai para anggota. Waktu itu anggotanya selalu penuh 250 orang, dan saya bisa menghandle mereka, dan sebagian dari mereka adalah penggemar-penggemar video YouTube saya, anggota-anggota grup WA saya. Mereka ada di sana, kenal saya karena kelas online tersebut. Jadi kelas online itu bisa mendongkrak penghasilan atau tidak tergantung keseriusan kita. Pada waktu itu saya mengikuti kelas online dan saya serius, saya fokus, saya selalu mengerjakan tugas, dan saya selalu mendapatkan nilai bintang kejora. Nilai bintang kejora adalah nilai tertinggi di kelas online tersebut. Ada yang bintang 1, ada yang bintang biasa, ada yang bintang besar, dan saya selalu mendapat bintang kejora, nilai tertinggi, karena saya serius dan saya benar-benar ingin maju. Demikian dari saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apakah perlu? Apakah bisa mendongkrak penghasilan? Bisa, tergantung keseriusan kita. Kalau kita tidak serius, apapun yang kita lakukan tidak akan berhasil. Demikian Siva Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.